Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Ini adalah liputan video PPL 3 saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda semua? Ada sehat? Sehat. Bisa kita belajar pada hari ini? Sehat. Ada yang pusing? Sehat. Sudah makan semua? Sehat. Oke, kita siap untuk belajar. Pada ketua kelas silakan siapkan. Istaid. Berdoa mulai. Mudah-mudahan doa kita tadi itu dikabulkan oleh Allah atau diijabah, dada kita dilapangkan, pikiran kita dibukakan oleh Allah untuk menerima ilmu pengetahuan. Anda semua, Bapak ingin mencek kehadiran kita terlebih dahulu. Aditya, Aisyah, Alifah, Sakir. Anak kita yang tidak hadir, mereka dalam keadaan baik-baik saja. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah sehingga bisa ikut belajar pada esok hari. Amin. Materi kita pada hari ini masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Ini KD-nya masih sama ya. Jadi satu KD ini 3 kali pertemuan. Namun indikator yang akan kita kupas pada hari ini adalah menelaah penemuan umat Islam pada masa kejayaan. Kita batasi saja nanti sesuai dengan video yang kita putar dan tag yang Bapak bagikan. Lalu yang kedua, menganalisis hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Ini akan kita lihat. Anda dikatakan berhasil belajar pada hari ini karena menguasai yang dua ini. Oke, Anda semua, pelajaran kita pada minggu yang lewat tentang tokoh-tokoh Islam yang jaya pada masa itu. Ada tokoh di bidang ilmu agama dan ada tokoh di bidang ilmu umum. Ingat kan pelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Kalau masih, Pak coba membuktikan sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya. Coba kita belajar banyak-banyak, sementara yang minggu lalu saja tidak kita kuasai. Oke, Nanda, apa yang dimaksud dengan ilmu fikih dan siapa saja tokohnya? Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah. Bagus, tokohnya? Tokoh-tokohnya ada 4, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Bagus, tepat sekali ya. Ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Terakhir, tokoh di bidang ilmu pengetahuan umum. Siapa saja tokohnya? Silakan. Tokoh yang ada di bidang ilmu umum, yang pertama ada Ibnu Sina, yang kedua ada Al-Farabi, yang ketiga ada Al-Biruni, yang keempat ada Jabir ibn Hayyan, yang kelima ada Al-Khawazini, yang keenam ada Ibnu Khaldun. Bagus. Anda semua, dengan mengenal tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan, kita akan termotivasi pula untuk jaya seperti mereka. Apa syarat kita bisa jaya, bisa maju itu? Yang pertama, kita menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa ahli di bidang kita. Ada mereka itu ahli di bidang fikih, ada mereka itu ahli di bidang tafsir, tauhid, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang ahli di bidang ilmu umum. Ada juga yang ahli di bidang ilmu umum dan ahli di bidang ilmu agama. Seperti Imam Al-Ghazali itu, ia ahli di bidang ilmu agama, tetapi dia juga seorang tokoh filsafat. Ibnu Sina, dia ahli di bidang ilmu kedokteran, tetapi dia juga seorang ahli tafsir. Jadi anda semua,
yang jadi pelajaran bagi kita, kejayaan itu, keberhasilan itu tidak bisa didapatkan dengan berduduk atau duduk-duduk saja. Harus ada usaha. Sebab hasil itu tidak pernah mendustai usaha. Jika Ananda sungguh-sungguh hari sekarang, 10 tahun yang akan datang, yang akan Bapak dengar, Ananda itu akan berhasil. Terlebih dahulu Pak bagikan teks atau wacana yang akan Ananda baca. Ini sebagai bahan nanti untuk berdiskusi. Tapi setiap kita membaca terlebih dahulu. Sudah selesai baca? Silakan Anda simpan itu, ini bahan untuk berdiskusi nanti. Selanjutnya Pak putarkan video sebagai bahan diskusi kita pada hari ini. The Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al Jazari, engineer and ingenious inventor. We've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn Al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our minds work. Look out! Below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up the heavens passionate in his belief that man could survive. Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abu Qasim al-Sakar. Many call me the father of surgery. Silakan Ananda, silakan duduk. Bagaimana bagusnya duduk berkelompok. Sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bisa? Bisa. Baiklah Ananda semua, karena waktu diskusi kita sudah habis, kita lanjutkan dengan waktu presentasi. Presentasi nanti per kelompok di tempat saja. Salah seorang nanti membacakan, kelompok lain nanti mendengarkan dan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 tentang penemuan para muslimin pada masa kejayaan. Yang pertama, operasi bedah. Sekitar tahun 1000, seorang dokter Al-Zahrawi menerbitkan 1500 halaman ensiklopedia berilustrasi tentang operasi bedah. Yang kedua, kopi. Saat ini warga dunia meminimum sajian khas tersebut, tetapi kopi pertama kali dibuat di Yaman pada sekitar abad ke-9. Yang ketiga, mesin terbang. Aban Ibnu Firnas adalah orang pertama yang mencoba membuat konstruksi sebuah pesawat terbang dan menerbangkannya. Dan yang terakhir, optik. Banyaknya kemajuan penting dalam studi optik datang dari dunia muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu karena memang orang barat itu selama ini tidak mengakui kehebatan orang Islam. Mereka selalu menginformasikan penemuan barang-barang canggih itu orang barat yang non-muslim. Dan orang Islam juga kurang mempromosikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dan perilaku yang diambil dari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Yang pertama adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan dengan penuh disiplin akan mampu mengantarkan pada kesuksesan besar. Kedua, dengan semangat membaca, menulis, mencoba dan melakukan kegiatan keilmuan secara menyeluruh akan mampu mengantarkan lahirnya umat Islam yang mahir, kuat dan terangkat posisi. Yang ketiga, hanya dengan terwujudnya umat Islam yang mahir di bidang segala tingkat keilmuan, umat Islam akan menjadi umat yang terkuat sehingga keberadaan tidak menjadi beban orang lain. Yang keempat, agar umat Islam dapat mengambil kembali posisi kejayaan yang telah berpindah ke negara barat, maka umat Islam harus menyadari dan sanggup menumbuhkan kembali tradisi penyebab kejayaan Islam masa lalu melalui semangat mencintai ilmu,
semangat membaca, semangat melakukan kegiatan penerjemahan, berdiskusi, melakukan penelitian dan kegiatan ilmu lainnya dengan didukung oleh kebijakan pemegang pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempertanyakan ke kelompok 3. Apakah hikmah dari perkembangan pada masa Islam 4 saja? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hikmah dan perilaku yang bisa diambil dari perkembangan Islam pada masa kejayaan tidak hanya itu saja, melainkan semakin dalam kita menganalisa dan memahami materi tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan, semakin banyak pula perilaku dan hikmah yang bisa kita ambil. Baiklah Ananda semua, demikian hasil diskusi kita pada hari ini. Semoga Ananda faham dan bisa membuat kesimpulan dari perjalanan diskusi kita tadi. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, simpulkan ya sesuai dengan jalannya diskusi kita tadi. Yang Ananda bikin di dalam LKPD itu sudah tepat dan bisa modal bagi Ananda untuk mengikuti ujian nantinya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Pak ingin memberikan penguatan terlebih dahulu. Silakan Ananda kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Baiklah Ananda semua, Bapak akan memberikan penguatan, penjelasan tambahan dari hasil diskusi kita tadi. Walaupun Ananda tadi sudah membaca teks, walaupun Ananda tadi sudah menonton video, tetapi ada hal-hal yang perlu Bapak perjelas lagi. Penemuan umat Islam pada masa kejayaan. Yang pertama, operasi bedah. Apa? Operasi bedah. Jadi pada tahun 1000 Masehi, seorang dokter muslim yang bernama Al-Zahrawi sudah menemukan operasi bedah. Ia menggunakan larutan usus kucing menjadi benang jahit. Entah diapakan kita tidak tahu itu ya. Usus kucing itu entah berapa banyak kucingnya itu dilarutkan, itu yang menjadi benang jahit operasi. Benang jahit itu nanti akan menyatu dengan daging. Jadi tidak perlu lagi membuka jahitan setelah operasi itu. Ya. Ia juga melakukan operasi cesar bagi ibu-ibu yang melahirkan. Jadi sebelumnya, ibu-ibu kalau tidak bisa melahirkan normal, konsekuensinya hanya satu wafat. Dia wafat, anaknya wafat. Dengan penemuan Dr. Al-Zahrawi ini, akhirnya ibu yang sulit melahirkan bisa melahirkan dengan operasi di perutnya. Dia selamat, anaknya juga selamat. Ia juga menciptakan sepasang alat penjepit untuk pembedahan. Jadi setelah dibedah dijepit biar darahnya tidak banyak keluar. Lalu yang kedua Ananda, desain pesawat terbang. Yang pertama kali menciptakan desain pesawat terbang itu namanya Abbas Ibnu Firnas yang dikenal dengan Ibnu Firnas pada abad ke-9 Masehi. Selanjutnya Ananda, optik. Optik ini lensa penangkap gambar, foto atau kamera. Lalu yang terakhir Ananda semua, hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan, penuh disiplin, akan mampu mengantarkan pada kesuksesan. Baiklah Ananda semua, kita lanjutkan sekarang dengan tes formatif. Silakan Anda kerjakan dalam waktu 10 menit. Ananda semua sudah selesai? Kalau sudah, silakan kumpulkan. Tolong satu orang Anda kumpulkan. Di samping itu Bapak juga akan membagikan format penilaian sikap ya, penilaian diri dan penilaian antar teman. Instrumen penilaian diri ini nanti Ananda kumpulkan sebelum sholat zuhur ya. Baiklah, Ananda semua, karena kita sudah selesai melakukan tes formatif, Bapak sudah membagikan instrumen penilaian diri. Pak sampaikan pembelajaran kita minggu depan, insya Allah kita akan membahas tema tentang fikih, yaitu penyelenggaraan jenazah. Silakan Ananda baca-baca di rumah buku paket kita. Silakan Ananda lihat di YouTube bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah itu, sejak dari memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Lalu kita akan bahas pada minggu depan dan beberapa minggu yang akan datang. Ananda semua, maka kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.